Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat. Kita akan masuki pembelajaran jarak jauh untuk materi yang pertama di kelas 11 ini, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di awalan, alangkah baiknya kita mencoba mereview kembali PPKN ini diarahkan kemana. Kita belajar PPKN ini untuk apa? Supaya kita tahu arah, kemudian maksud dan tujuan ke depannya. Jadi mapel PPKN ini sebagai mata pelajaran wajib ini diharapkan menjadi wahana edukatif dalam mengembangkan siswa menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Jadi kita belajar PPKN ini adalah untuk menumbuhkan civic confidence, rasa bangga terhadap negara yang akhirnya nanti menjadi civic commitment, komitmen kebangsaan sehingga bisa bertanggung jawab dan menjadi warga negara yang berpartisipasi. Yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian PPKN ini diarahkan untuk pengokohan kebangsaan dan penggerak pendidikan karakter. Kalau dulu namanya adalah pendidikan moral Pancasila. Artinya Pancasila sebagai nilai dasar falsafah kebangsaan yang lahir dari sosial, budaya, dan nilai-nilai masyarakat Indonesia itu menjadi pondasi dari pembentukan karakter masyarakatnya. Kemudian apa yang dipelajari di PPKN ini? Pertama adalah Pancasila, kemudian UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. 4 hal ini kita kenal dengan 4 pilar kebangsaan. Jadi semua materi-materi yang ada di PPKN itu mengacu kepada 4 hal ini. Materi-materi yang dipelajari nanti di kelas 11 dari bab 1 sampai bab 6 itu adalah merupakan turunan dari 4 hal ini. Contoh, kita akan belajar terkait dengan HAM. Nah, HAM ini adalah turunan dari Pancasila. Jadi HAM dalam perspektif Pancasila seperti apa. Kemudian kita juga belajar tentang sistem demokrasi, kemudian sistem hukum, atau peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia itu adalah turunan dari UUD Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi landasan konstitusional. Bagaimana penilaian? Ada 3 dari nilai sikap spiritual dan sosial, kemudian nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Jadi tidak hanya mengacu kepada tes-tes saja, tapi dari sikap, kehadiran, ketaatan, kesantunan, disiplin, dan tanggung jawab itu pun nanti akan masuk dalam penilaian. Kemudian nilai keterampilan juga nanti tergantung materi yang akan kita pelajari, bisa nanti praktik atau produk atau proyek dan portofolio. Hanya yang pasti setiap pertemuan ada post-test harian, nanti mungkin ada kuis atau penugasan, terus di tengah semester ada UTS, dan terakhir ada UKK. Di kelas 11 ini kita ada 2 semester selama 32 minggu yang dibagi menjadi 2, ada 6 bab. Bab pertama terkait dengan pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila, kemudian bab 2 sistem dan dinamika demokrasi sesuai UUD 45, bab 3 sistem hukum dan peradilan Indonesia sesuai dengan UUD 45, kemudian bab 4 peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai UUD 45. Kemudian bab 5 ancaman terhadap Ipolexos Budhankam dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
terakhir, faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan dalam NKRI. Kita masuk di bab 1 tentang pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila. Ada 4 subpokok bahasan: konsep hak dan kewajiban asasi manusia, kemudian hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila, kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dan dunia, kemudian terakhir upaya perlindungan hak asasi manusia dalam penegakan hukum. Hari ini kita belajar tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Coba perhatikan sejenak. Orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau nyawanya sendiri sekalipun. Jika terbukti melakukannya, negara akan mengenakan tindakan hukum. Kemudian, tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang rela dijajah bangsa lain. Negara-negara yang pernah dijajah pun selalu berusaha membebaskan diri dari belenggu penjajahan tersebut. Tiada seorang manusia pun yang ingin hidup sengsara. Ia akan selalu berusaha mencapai kesejahteraan bagi dirinya, lahir maupun batin. 3 hal tadi itu adalah hak dasar atau hak pokok yang apabila itu tidak dipenuhi maka akan mengurangi hakikat kemanusiaannya. Seperti dijajah berarti hak untuk merdeka hilang, kemudian kalau hidup sengsara berarti hak hidup layak hilang, kemudian kalau dibunuh berarti hak hidup hilang. Maka HAM menurut Undang-Undang RI nomor 39 tahun 99 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Senada dengan hal itu, Jan Peterson, seorang anggota Komisi Hak Asasi Manusia, mengartikan HAM sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Bisa dibedakan antara atribut sosial dengan hak asasi manusia. Misalkan kalau atribut sosial, dia punya kendaraan, kalau kendaraan itu hilang atau kendaraan itu dicabut, itu paling hanya menderita saja. Atau misalkan ketika satu jabatan itu dicopot, itu mungkin hanya kesedihan saja. Tetapi ketika hak hidup atau hak merdeka itu diambil, maka akan mengambil pula hakikat dan martabat kemanusiaan. Jadi itu bisa membedakan mana yang menjadi hak asasi manusia dan yang bukan. Ciri khas HAM itu pertama adalah hakiki. Artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Dari semenjak lahir sampai kemudian mati, HAM ini terus melekat. Kemudian universal, berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Kemudian tidak dicabut, artinya hak tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Dan terakhir, tidak dapat dibagi. Semua orang berhak mendapatkan semua hak. Apakah itu hak sipil, hak ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Apa sih contoh-contoh hak asasi manusia? Contoh adalah hak asasi pribadi atau personal right. Hak asasi pribadi ialah hak yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan untuk aktif di setiap organisasi, bergerak, berkumpulan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, hak asasi politik.
Hak asasi politik ialah hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak dipilih, dan hak memilih. Kemudian yang ketiga, hak asasi ekonomi atau property right, yaitu hak untuk memiliki, membeli, menjual, serta memanfaatkan sesuatu. Kemudian ada juga hak asasi hukum, yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian ada hak asasi peradilan atau procedural right, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan maupun perlindungan. Misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, dan penggeledahan yang sama, tidak dibeda-bedakan. Terus terakhir, hak asasi sosial budaya yang meliputi pendidikan, kemudian pengembangan bakat minat, dan memperoleh jaminan sosial. Nah, selain hak, di sisi lain juga ada kewajiban. Antara hak dan kewajiban ini harus berjalan dengan selaras, harmoni. Jadi apa itu kewajiban asasi manusia? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi kewajiban asasi manusia adalah dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 terkait dengan kewajiban asasi manusia, yaitu pengertiannya seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Artinya, kewajiban asasi manusia adalah kewajiban yang harus dijalankan setiap manusia yang bertujuan untuk menegakkan HAM. Contohnya apa? Wajib berperan serta dalam pembelaan negara, mempertahankan kedaulatan dari serangan musuh, kemudian membayar pajak, mentaati menjunjung tinggi dasar negara, wajib menghormati hak asasi manusia, kemudian wajib tunduk kepada pembatasan, dan terakhir, tiap negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk memajukan bangsa ke arah yang lebih baik. Maka kemudian dalam norma umum dikenal dengan kaidah emas yang berisi perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Artinya kalau kita ingin hak kita dipenuhi, maka penuhi hak orang lain. Kalau hak kita ingin dihargai, maka kewajiban kita adalah menghargai hak orang lain. Ketika ini sudah terjadi, maka terjadi harmonisasi antara hak dan kewajiban. Itu untuk materi pertama, awalan konsep dasar dari HAM dan kewajiban asasi manusia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.